Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Yang saya hormati para dewan juri serta panitia penyelenggara Lomba Pidato Temu Akbar Genre Indonesia Kota Palangkaraya tahun 2023 serta hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kesehatan walafiat hingga detik ini. Dan juga perkenalkan, nama saya Nelly Agustin, berasal dari Kota Waringin Timur. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat berdiri di sini detik ini untuk dapat menyampaikan pidato yang akan saya lantangkan. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang saya banggakan, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Remaja Genre sebagai Generasi Emas Penyeru Zero Stunting di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang saya banggakan, kita ketahui bersama-sama bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan, yang mana disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kronis. Adapun penyebab lainnya selain pola gizi buruk, yaitu adalah sanitasi yang kurang, sanitasi yang buruk, sarana kesehatan yang rendah, pola asuh yang salah, pola pemberian makanan yang tidak sehat, dan juga tidak diterapkannya pola hidup bersih dan sehat secara maksimal, sehingga mengakibatkan yang namanya stunting. Adapun akibat dari stunting yaitu adalah terjadinya gangguan fungsi otak pada anak, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak yang mengakibatkan anak cenderung lebih pendek dan kecil dibandingkan anak normal seusianya. Yang ketiga adalah terganggunya metabolisme di dalam tubuh, terjadinya gangguan dalam kecerdasan anak, dan juga mengakibatkan penyakit turunan lainnya yang begitu membahayakan. Tidak heran melihat dari begitu buruknya akibat dari stunting ini, maka pemerintah Indonesia begitu gencar menggalakkan sosialisasi pencegahan stunting menuju zero stunting di Indonesia. Dan sudah seyogyanya dan kewajiban kita bersama untuk melaksanakan pencegahan stunting secara bersama-sama menuju zero stunting di Indonesia. Khususnya kita sebagai remaja genre, karena kita merupakan agen perubahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yakni beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalimat tersebut mengisyaratkan betapa dahsyatnya generasi muda remaja Indonesia sebagai agen perubahan. Karena kita merupakan agen perubahan, oleh karena itu kita harus ikut andil dan berpartisipasi aktif di dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia untuk menjerokan stunting di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang saya banggakan, melihat dari permasalahan tersebut, maka saya menggariskan 2 peranan penting dan besar yang dapat dilakukan oleh remaja genre dan upaya pencegahan stunting di Indonesia, yaitu adalah 1. Berperan untuk dirinya sendiri, dan 2. Berperan untuk lingkungan sosial. Berperan untuk dirinya sendiri dengan tujuan yaitu adalah agar nanti keturunan yang ia hasilkan terbebas dari stunting. Lantas apa yang bisa dilakukan? Yaitu adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, senantiasa rutin berolahraga, dan bagi perempuan diharapkan dapat rutin mengkonsumsi obat tambah darah sehingga terhindar dari penyakit anemia. Dan juga yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan yaitu adalah penyiapan hidup berkeluarga bagi remaja atau PHBR, sehingga nantinya remaja-remaja Indonesia dapat menghasilkan keluarga yang cerdas, keluarga yang sehat, terbebas dari stunting. Lalu yang kedua yaitu adalah berperan untuk lingkungan sosial, sehingga kita bisa mengupayakan penyebar luasan informasi dan edukasi kepada halayak luas tentang aksi zero stunting di Indonesia.
Adapun hal yang dapat kita laksanakan yaitu adalah memberikan sosialisasi secara gencar, berkomitmen, dan berkontributif. Yaitu baik itu sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yaitu adalah bisa kita lakukan dengan cara terjun langsung kepada halayak luas tentang juga pemberian informasi dan edukasi tentang pencegahan stunting di Indonesia dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan yang kedua adalah pemberian sosialisasi secara tidak langsung dengan cara pemanfaatan sumber media sosial yang ada sekarang ini, sehingga kita bisa menjadikan media sosial sebagai sarana penginformasian tentang stunting di Indonesia, sehingga stunting di Indonesia bisa tercegah dan menjadi zero. Dengan cara tersebut maka kita bisa melaksanakan sosialisasi secara maksimal, baik itu sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Dengan berperan untuk diri sendiri dan berperan untuk lingkungan sosial, maka kita sudah berkontribusi aktif, berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia menuju Indonesia zero stunting. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang saya banggakan, dan juga kita ketahui bersama bahwa Indonesia diprediksi dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2035 mengalami yang namanya bonus demografi. Dan bonus demografi itu adalah keadaan di mana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dan kita sebagai remaja itu adalah usia produktif. Dan diharapkan dengan usia produktifnya kita ini, kita juga bisa ikut andil dengan memanfaatkan waktu yang kita punya dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia menuju zero stunting di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati serta para hadirin yang saya banggakan, saya yakini dengan adanya semangat menyerukan aksi zero stunting di Indonesia, dengan berpegangan bersama-sama kita dapat mencapai Indonesia emas di tahun 2045 yang salah satu indikatornya adalah terbebas dari stunting. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berpegangan tangan bersama-sama, merangkul diri bersama-sama, mengumpulkan semangat bersama-sama untuk senantiasa melakukan aksi zero stunting di Indonesia, menyerukan agar kita dapat mencegah stunting di Indonesia demi mencapai Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia yang bebas akan stunting. Itulah tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.